Nah, mari kita lihat permasalahan mata itu berkaitan dengan apa. Karena ini kan berkaitan sama organ jiwa ini mata. Jadi kacamata aksesoris yang kita lihat banyak nih, lagi musim kacamata misalnya. Kacamata anti radiasi, atau kacamata yang kalau kita pakai malam jadi siang gitu. Ini lagi musim nih. Nah, kacamata-kacamata seperti ini, baik nggak kira-kira? Pure kacamata seperti ini adalah tidak baik apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tidak baik. Tapi kalau kita hanya gunakan seperti kacamata olahraga, yang kacanya atau plastiknya itu standar untuk mata kita itu boleh. Karena kenapa? Kalau kacamata dalam olahraga itu kita pakai sebentar saja. Nah, setelah itu kita nggak pakai lagi, kecuali kita saat olahraga lagi. Tapi kalau kacamata aksesoris yang banyak di luaran sana, itu tidak baik kalau untuk dipakai terus-menerus. Kecuali memang sudah kacamata sebenarnya ya. Jadi, mata itu adalah jendela jiwa. Lidah itu adalah jendela organ. Muka itu adalah jendela hati. Jadi kita bisa lihat nih, suasana hatinya bisa terlihat dari wajahnya. Tapi suasana jiwanya bisa dilihat dari matanya. Tapi keluhan yang ada di dalam organnya, kondisi organ di dalam tubuhnya yang tak bisa dilihat melalui lidah. Jadi mata ini sangat menentukan juga kondisi seseorang dalam kesehatannya. Karena kenapa? Untuk menjaga kondisi mata, para tabiin kita telah menjelaskan bahwasanya mata itu suka melihat yang hijau-hijau. Ya, mata itu suka melihat yang hijau-hijau. Terus melihat air mengalir kayak gitu. Terus melihat sesuatu yang sangat menyenangkan. Nah, inilah mata. Jadi ketika seseorang itu bekerja, kita tahu nih, mata bagus itu menandakan kalau seseorang itu matanya masih bagus, belum ada gejala, belum ada gangguan, berarti menandakan juga bahwa psikisnya, jiwanya itu masih bagus. Nah, itu catatan penting. Jadi bisa dilihat ketika kita datang, lihat mata seseorang, oh, masih bagus nih psikisnya nih. Ketika kita dapatin anak-anak kita usia remaja atau usia belia atau usia produktif lah, tapi itu udah menggunakan kacamata nih, udah menggunakan kacamata, itu jangan langsung divonis tuh, gara-gara nonton TV nih deketan, ini gara-gara main HP nggak berhenti nih gitu, oh main game gitu kan, atau baca-baca sambil tidur gitu, belum tentu gitu, belum tentu faktor itu menjadi gitu. Kayak orang yang kerja di depan laptop atau kerja di HP atau kerja dimanapun yang berkaitan sama produktivitas mata yang berlebih gitu. Nah, itu syaratnya satu yang pertama. Karena merupakan bagian dari gambaran jiwa, jadi harus senang dulu jiwanya. Senang jiwa dan dalam kondisi kenyang. Barulah lakukan aktivitas itu, nggak masalah. Itu yang perlu dicatat. Jadi ketika kita kerja di laptop nih, bikin dulu, senang dulu jiwanya. Senang dulu jiwanya, kenyang dulu badannya, baru kerjakan. Nah, itulah poin untuk menjaga mata. Jadi nggak bisa disalahkan nih. Nah, yang perlu diperhatikan itu bukan anak itu salah main gadgetnya atau kerja di komputernya, enggak. Yang perlu diperhatikan adalah apa yang dilihat. Yang dilihat oleh mata ini. Karena kita tahu mata itu gaidul basor ya. Melihat yang baik-baik. Poin yang perlu diperhatikan itu adalah apa yang dilihat oleh mata tersebut. Apakah itu sebuah hal yang menyedihkan? Apakah itu hal yang menegangkan? Atau hal yang menakutkan? Atau hal yang menyenangkan? Itu. Kenapa ini sangat berpengaruh? Kekuatan mata itu hindari mata kita ini dari melihat hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang menyedihkan. Karena kenapa? Jiwa nih. Jiwa ini berkaitan sama mata, organ jiwa. Itu sangat suka akan kebahagiaan. Seseorang yang bahagia itu pemandangannya akan indah. Contoh. Ini ada duit segepok nih. Dikasih ke Beranti. Saking bahagianya, itu kelihatan semua apa yang mau dibeli.
Nah, itulah hebatnya gambaran jiwa ketika bahagia. Nah, penting sekali. Makanya mata ini yang perlu dilihat adalah itu yang paling penting. Jadi gangguan pada mata yang terjadi hari ini, mau pasien kita, mau anak kita, bahkan kita sendiri, itu bisa adalah untuk mengecek kondisi jiwanya hari ini. Kesedihan yang dilihat oleh mata, yang dirasakan, ketakutan, dan tekanan, itu akan menambah kerusakan yang terjadi pada mata. Kita dapetin orang mata min, nambah, plus, nambah. Nah, masalah mata ini paling utama di dalam organ jiwa. Karena kenapa? Kesedihan yang dilihat oleh mata terlalu banyak, ketakutan, tekanan, kekecewaan, itu semua akan mempengaruhi organ dada. Organ dada apa aja? Yang pertama adalah paru dan jantung. Ini psikis. Paru dan jantung. Sedih yang berlebihan yang kita rasakan itu akan mempengaruhi organ paru. Mari udah bahas. Paru itu akan melemahkan limpa. Limpa itu akan melemahkan lambung. Lambung itu akan melemahkan usus besar. Makanya kondisi mata yang dirusak karena kesedihan, ketakutan, dan tekanan karena organ jiwa tersebut itu akan mempermasalahkan tubuh pada kondisi pencernaan, yaitu pembuangan seperti sembelit, susah buang air besarnya tidak tuntas, dan banyak sebagainya. Jadi semua permasalahan pembuangan itu ada masalah. Nah, berarti kalau seperti itu, gangguan kondisi matanya ini mempengaruhi jiwanya. Jika ada gejala-gejala seperti itu. Kalau kondisi tertekan, kondisi kecewa, kondisi keinginan yang tidak tersampaikan oleh kemampuan, itu mempengaruhi organ jantung. Kalau sudah organ jantung, itu berkaitan sama organ pinggang. Kekuatan jantung ditopang oleh kekuatan pinggang. Jantung ini api, pinggang ini keseimbangan. Jadi suaranya nggak jantung, jelas, Ustaz. nggak jelas. Tes diabetes, tes gula darah, tes asam urat. Jelas nggak? Jelas ya? Jadi ketika gangguan psikis ini mengganggu jantung, maka dia akan melemahkan organ pinggang, yaitu ginjal. Nah, kalau sudah ginjal, dia akan mengganggu sistem reproduksi. Efeknya apa? Ribet. Efeknya adalah permasalahan pada gangguan tidur. Makanya kemarin kita dapatin seseorang yang terganggu jiwanya, maka dipertanyakan masalah buang air besarnya yang pertama dan gangguan tidurnya. Begitu juga ketika seseorang terkena masalah pada matanya, tanyakan hal ini, berarti gangguan yang terjadi pada matanya itu berakibat dari gangguan yang terjadi pada jiwa atau psikisnya. Termasuk juga keinginan yang berlebihan, itu akan mengganggu pandangan. Nih yang perlu diingat, kalau orang itu tersebut terganggu pandangannya, kita tahu ya, ada yang namanya rabun. Rabun dekat sama rabun jauh. Kalau dia jarak dekat itu kadang bisa baca. Kadang jarak jauh baru bisa baca. Banyak ya yang seperti itu ya. Jauh, dekat, bisa baca gitu. Nah, kalau yang kesedihan yang berlebihan, ini memperparah jarak dekat. Jadi dia jarak dekat itu susah baca. Berkaitan sama kesedihan. Tapi kalau keinginan dan tekanan, keinginan yang berlebihan dari tekanan, nah ini yang akan mengganggu adalah jarak pandangan jauhnya. Jadi kalau jauh dia nggak kelihatan, kalau dekat dia kelihatan. Nah ini bermasalah dengan keinginan. Makanya di sini penting bagi kita untuk mengenali sumber permasalahan sebenarnya dari mata tersebut. Ini poinnya.
Ini nggak ada yang gangguan mata nih di sini. Yang hari ini, yang ikut. Sedikit. Sedikit. Kalau ada nanti kita kasih solusinya insya Allah. Iya, ini yang rabun dekat agak, kalau jauh kurang begitu jelas, kalau dekat ya jelas. Nah, silakan tadi dimasukkan. Kira-kira kalau jauh tidak terlalu jelas ada apa? Kesedihan yang berlebihan. Nah, ada keinginan yang tidak sesuai kemampuan yang menjadikan itu sebuah tekanan. Kalau jauh nggak kelihatan nih. Kalau jauh udah mulai samar-samar nih. Berarti Ya, begitu. harus segera diperbaikin nih jiwanya. Tarana minum dulu. Yang terbaik pokoknya apanya dulu, Ustaz? Ya, Bismillah. Yang diperbaiki utamanya apanya dulu nih? Kan ini udah dapat sumbernya ini. Oh, ternyata gangguan mata yang saya dapatkan bukan karena kerusakan organ. Tapi itu dikarenakan oleh Keinginan. ada psikis keinginan yang tidak sesuai kemampuan yang menjadikan sebuah tekanan gitu. Berarti itu yang perlu diperbaikin dulu. Apa gitu. Yang seperti Anda bahas kemarin ketika kita hamil, ya ketika sudah 8 bulan kemampuannya sudah pas, barulah kita persiapkan. Tapi ketika baru 1 bulan dan pengen lahir, pengen anak yang seperti ini, ya akan gagal, jatuh, nggak bakal berhasil gitu. Karena di luar dengan kemampuan. Jadi keinginannya apa nih? Gitu. Yang masih tertahan. Oh, kemampuannya belum. Tinggalkan dulu. Jalanin yang ada di depan mata. Jangan fokus ke hal-hal yang bukan bagian dari kita. Paham. Ya, Paham. itu yang bukan bagian kita, bagian Allah, ya sudah. Jadi nggak ada beban gitu. Problemnya kan kita sampai bawah, sampai tidur masalahnya. Jadi kualitas tidurnya itu menurun. Ketika suatu ambisi, jadi waktu tidurnya diporsir, dan semuanya jadi menurun gitu. Nah, minum bentar, bismillah. Salah satu minuman sehat. Ini adalah air kelapa tua. Bukan yang bagus kelapa muda. Manfaat air kelapa tua itu bagus untuk orang usia di atas 40 sebenarnya. Kalau usia 40 ke atas itu bagusnya air kelapa tua. Penetral gula, penurun darah tinggi, mempunyai nutrisi yang banyak. Ada 6 manfaatnya. Kalau untuk anak muda itu kelapa muda. Ya udah ya. Ada 6 manfaatnya apa aja, Ustaz? Menurun darah tinggi. Coba deh. Nutrisi, gula ya. Afwan sebentar, maaf. Tat, dilaci duit. Bentar ya, ada paket. Yuk, lanjut ya. Jadi permasalahan mata, organ jiwanya adalah jantung dan paru. Nah, kalau paru itu juga berkaitan, dia bukan hanya ke limpa, bukan hanya ke usus besar. Tapi paru itu juga akan berkaitan ke hati. Tapi dia tidak akan jauh ketika organ jiwa itu, yaitu paru dan jantung, ini organ jiwa nih yang ada di dada. Paru dan jantung, ini titiknya ketika dia melemahkan mata, akan sangat berkaitan tidak jauh dari titik pada organ lambung. Perbaikin juga lambung. Ini yang paling penting. Karena kenapa? Ketika seseorang itu terkena gangguan mata dikarenakan organ jiwa yang melemahkan titik pada lambung, maka hal tersebut merupakan sebuah kelembaban di dalam tubuhnya. Lembab nih. Ada kelembaban di dalam tubuh. Anda pernah bercerita ketika dingin lembab, itu akan tetap terjadi lepek. Begitu juga dengan panas lembab juga akan lepek.
Tapi kalau panas lembab itu menimbulkan ketidaknyamanan, kalau dingin lembab itu memudahkan tubuh untuk terserang penyakit. Karena dia akan gampang tumbuh jamur. Sama dengan panas lembab juga akan gampang tumbuh jamur. Makanya sakit-sakit gatal itu semuanya karena kelembaban. Jadi kalau orang terkena gatal, angkat kelembabannya dengan segera, maka cepat sembuh penyakit gatalnya. Nah, kalau sudah berkaitan kelembaban nih, kita tahu lembab itu meningkatkan angin, meninggikan dahak. Kalau Ana simulasikan kulkas, lihat kulkas. Ketika kulkas itu sudah menyampai titik beku dan lembab, itu akan terjadi di kulkas itu penyempitan. Embunnya makin banyak, rongga-rongga di pinggiran kulkas itu akan banyak embun salju dan akan menyempit. Nah, hal inilah, penyempitan inilah yang membuat nutrisi ke mata itu nggak sampai. Jadi ketidakseimbangan jiwa yang terganggu pada mata itu juga akan mengganggu nutrisi yang masuk ke dalam mata. Terus gimana kalau sudah tahu permasalahannya seperti itu untuk mata? Oh, itu bisa dengan totok mata. Bisa dengan bekam, bisa. Bisa dengan akupuntur, bisa. Terus bagaimana lagi? Kalau dia sudah berkaitan sama lambung, di organ jiwanya, di titik lambung, maka perbaikin nutrisi-nutrisinya. Karena kenapa? Ketika organ lambung sulit untuk bergerak, apa yang terjadi? Nutrisinya makin tidak sampai, nutrisinya tidak terserap, semuanya hanya jadi toksit. Makanya gangguan matanya akan semakin bertambah, dan bertambah. Gini, kalau dalam lambung itu, kalau kita ibaratkan sebuah gerobak diisi muatannya cuma bisa 20 kilo. Kita udah tahu nih, lambungnya cuma muat 20 kilo gangguan lambung. Kita isi benda 70 kilo. Kira-kira apa yang terjadi? Nggak seimbang. Nggak seimbang ya? Nggak seimbang, tapi yang ya. Mungkin gerobaknya dalam posisi diam itu masih bisa nahan 70 kilo itu. Tapi ketika bergerak, baru beberapa saat, gempor rusak. Nah, seperti itu juga ketika sudah terjadi gangguan pada lambung dari organ jiwa tersebut, ya maka carilah nutrisi-nutrisi yang mudah diserap, makanan-makanan yang gampang diserap. Karena kelembaban itu akan mempengaruhi faktor jiwa, jiwa itu akan mempengaruhi lambung. Makanya ketika hari ini lambung itu lemah, maka makanan semua yang masuk ke dalam tubuh itu akan susah diserap. Makanya carilah makanan-makanan yang menguatkan lambung dulu kalau memang permasalahan matanya karena jiwa. Dan permasalahan jiwanya sudah melemahkan organ lambung. Kalau masih usus besar, berarti tinggal perbaikin. Tapi kalau sudah mengenai lambung, nah ini carilah makanan-makanan yang menguatkan lambung. Kita tahu ya pepatahnya, dari mata turun ke hati. Nah sebenarnya hati itu organ jiwa. Makanya jangan memaksakan seperti tadi tuh. Makan yang berat-berat, udah tahu kena sakit lambung, mata udah bermasalah karena gangguan jiwa gitu. Ternyata terserang sakit lambung setelahnya, makan malah tambah berat. Makan pagi langsung makan daging. Diganti nutrisinya. Jadi dari mata itu pun kita bisa mengetahui nih kondisi seseorang, kondisi fisiknya, kondisi jiwanya gitu. Nah inilah pentingnya diagnosa tersebut. Dari mulai kita ketahui diagnosa tangan sebelumnya, diagnosa lidah, diagnosa mata, diagnosa kaki, diagnosa wajah,
Bahkan bagian tubuh ini bisa menjadi bagian diagnosa, kata anak. Ketika tubuh itu sudah memberikan sinyal gangguan, contoh kaki udah mulai sering kesemutan atau kaki terasa dingin, itu kan sinyal. Berarti itu bisa jadi bagian dari diagnosa. Salaman nih, pegang tangan, tiba-tiba tangannya terasa lembab basah. Oh, gangguan masalah sembelit nih. Berarti organ limpa yang mempengaruhi usus besar, yang mempengaruhi paru. Langsung tanya, masalah buang air besarnya gimana? Kan enak, jabatan tangan doang bisa langsung nanya. Jika mata seseorang itu pupilnya nih, pupil, kita tahu ya pupil. Kalau dia melebar, itu tandanya kondisi tubuhnya sedang melemah. Melebar itu melemah. Kalau kecil itu berarti sedang bagus. Kalau agak samar warnanya, nah ini juga kondisi. Tapi kalau warnanya hitam pekat nih, bagus. Ini kondisi tubuhnya sedang dalam keadaan bagus. Oke. Cuma kamu yang pinjem kok. Mana cepetan? Nggak tahu. Kamu yang sering make. Nggak tahu kan? Nah, diselorokan biasanya. Lanjut ya. Makanya kekuatan fisik dan kekuatan psikis itu sangat terlihat jelas dari matanya. Tinggal kita lihat aja matanya. Ini tipe orang yang kuat nih fisiknya nih. Dari matanya gitu kan. Oh berarti bisa nih, nggak dikasih makan 3 hari pun kuat nih. Gitu. Atau pas kita lihat matanya gitu kan, bukan berarti nyetrum gitu. Lihat matanya sekilas, ini kondisi fisiknya lemah nih. Oh berarti dia jangan sampai sedih yang berlebihan. Oh baperan nih gitu. Jadi kita bisa mengatur tutur kata ke dia gitu. Oh bisa mengatur sikap ke dia gitu. Karena kita tahu oh ini orang ternyata mempunyai gangguan akan psikis yang keseimbangan psikis yang tidak stabil gitu. Bisa kita lihat dari mata. Gangguan-gangguan pada mata yang pertama itu hanya terlihat berwarna putih saja. Nah, minum dulu. Bismillah. Afwan, bentar. Ada orang yang gangguan matanya tuh cuma terlihat putih aja. Ada ya? Terus ada yang kelihatannya coklat gitu, tapi berbayang. Ini gangguan matanya nih. Terus ada mata yang kalau dia lihat tuh ada sinar terang aja, tapi berbayang-bayang. Bahkan ada mata yang nggak jelas sama sekali. Ketika lihat orang nih, itu cuma kayak satu ukuran aja gitu. Wajahnya nggak tahu yang mana gitu, cuman kelihatan kayak gitu aja. Nah ini gangguan-gangguan pada mata nih. Kalau kita bertanya, pernah terjadi nih orang matanya itu tiba-tiba kerasa gelap aja gitu. Gelap sebentar, terus bening lagi, kelihatan lagi. Sering ya? Gangguan mata seperti ini pernah ya? Kelihatan gelap, setelah dibuka sadar lagi gitu. Terang lagi gitu. Nah, ini termasuk masalah pada mata nggak? Termasuk masalah pada mata. Ini adalah permasalahan seseorang yang sedang mengalami kebingungan. Bahasa kita itu tuh sedang galau. Karena dia sedang punya kekhawatiran dan ketakutan yang terus dipikirkan. Hal inilah yang mengakibatkan anginnya jadi tinggi di dalam tubuh. Terus ada juga orang yang matanya nih, gangguan mata, tiba-tiba ada kayak yang muter gitu. Putih-putih cahaya gitu, cahaya putih muter-muter gitu kan.
Apa ada yang sering pernah dengar? Pernah lihat? Atau pernah merasakan? Nah, kalau yang kayak gini jangan langsung diponis, oh ini kurang darah gitu. Enggak, bukan. Bukan berarti dia kurang darah. Mungkin bisa jadi. Tapi poin yang paling dirasakan itu adalah biasanya kelemahan nutrisi. Karena kesedihan yang terlalu berlarut. Jadi semuanya itu dipendam sendiri. Nah, hal ini menguatkan atau meningkatkan dahak di dalam tubuhnya. Sehingga terjadilah gangguan di wilayah paru. Nah, hal inilah ketika kelemahan di wilayah paru mengakibatkan pandangan matanya itu banyak kunang-kunangnya. Bahasa kita. Apabila gangguan mata atau gangguan paru atau gangguan dada, ini sudah melemahkan paru, melemahkan paru melemahkan limpa melemahkan usus besar. Nah, ini akan terjadi komplikasi dari penyakit-penyakit lain apabila terus-menerus dibiarkan. Apa saja itu? Biasanya seseorang itu akan terjadi masalah wasir, buang air. Sudah kita bahas di awal. Terus akan terjadi masalah polip, hidung tersumbat, sinusitis. Nah, ini permasalahan yang terjadi pada organ jiwa, organ dadanya. Nah, hal-hal tersebut kadang cara instan yang dilakukan adalah dengan operasi. Dioperasi, sembuh, akan muncul lagi. Karena sumber permasalahan utamanya adalah bukan itu. Sebenarnya adalah perbaikin bagian parunya. Nanti akan sehat sendiri. Gejala gangguan hidungnya yang mudah flu, mudah terserang flu kayak orang flu terus kayak gitu. Jadi hari ini kalau kita tidak mengenali diri kita akan apa yang kita rasakan, akan gejala apapun hari ini yang kita rasakan, di dalam mempelajari diri dari apa yang dirasakan, maka yang terjadi adalah sakit yang terus-menerus akan bertambah. Tidak halnya dengan masalah mata tersebut, mata ini. Jadi masalah mata ini yang tadinya cuma -1, nambah -2, nambah -3, -4. Sampai silinder itu udah akhir. Tanda kebutaan. Nah, ini penyakit-penyakit yang akan mempengaruhi masalah mata dari organ jiwa. Banyak kaitannya ternyata kalau terus-menerus. Terus bagaimana, Abu? Kira-kira ada nggak solusi buat mata saya? Ada. Kalau kita sudah mengetahui hari ini sumber permasalahan apa yang terjadi pada diri kita, sumber permasalahan yang terjadi apa, penyebab utamanya, gitu. Karena dalam konsep pengobatan Islam, itu konsepnya itu seperti kita mendapatkan genteng bocor. Kalau Anda selalu sampaikan ke teman-teman. Dalam pengobatan itu, ketika kepala sakit, itu bukan kepalanya yang diobatin. Ketika tenggorokan sakit, bukan berarti tenggorokannya langsung diobatin. Ketika kaki sakit, bukan berarti kakinya yang langsung diobatin. Tapi ketika sesuatu itu terjadi gejala, maka seperti atap bocor, ketika dia hujan, jangan banjirnya yang terus dibersihkan. Karena kalau hujan, ya tak akan terjadi genangan lagi. Tapi tutuplah sumber utamanya dalam pengobatan Islam itu, yaitu cari akar permasalahannya hari ini. Oh, atapnya saja yang ditutup. Banjirnya nggak usah dipel, nanti kering dengan sendirinya ketika atapnya sudah ditutup. Nah, inilah konsep dalam pengobatan Islam yang sebenarnya. Jadi mengetahui sumber awalnya. Oh, saya polip nih. Oh, kayaknya gangguan hidung, digurah. Digurah sekali, digurah 2 kali, digurah 3 kali, tetap sama aja. Ya berarti bukan di situ permasalahan sebenarnya. Cari sumber permasalahannya. Apakah permasalahannya dikarenakan organ? Oh, berarti organnya yang diperbaikin. Apakah permasalahan yang dikarenakan psikis dan jiwa? Oh, jiwa yang perbaikin. Oh, kalau sudah lebih lanjut lagi, langsung dilihat lidahnya, didiagnosa. Jadi ini merupakan satu solusi adalah dalam pengobatan kesehatan. Sampai di sini,
Ada yang mau bertanya? Boleh? Ini materi kita sudah. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya masalah materi kita hari ini atau di luar konteks? Kayaknya tadi di chat ada deh yang bertanya. Afwan, chat tadi. Kalau rabun senja itu kenapa, Tat? Nah, itu juga bisa dari permasalahan mata. Tat, ana min 1,75. Nah, ini udah bisa ditangkap nih. Kalau terjadi min, berarti sudah bisa memahami dari materi ini tadi. Apakah ini pernah permasalahannya di mana? Kalau memang di organ jiwa, nah maka silakan lakukan konsultasi karena nggak masalah, bisa. Tapi kalau memang nanti permasalahannya setelah didiagnosa sudah mengenai organ, melemahkan organ, ya maka kita akan bantu terapi dan herbalnya. Kalau untuk mengatasi kelembaban, kita lihat dulu. Ini ada pertanyaan ya, dibacain ya. Penyakit gatal itu disebabkan karena kelembaban. Gimana cara mengatasi kelembaban? Kan Ana bilang ya, ketika seseorang itu di gunung. Lagi di gunung nih. Basah. Rasa lembab. Apa yang terjadi pada dirinya? Apakah ketika dia di gunung itu terasa ketika lembab semakin hangat? Enggak, malah semakin dingin. Berarti kelembaban yang terjadi dikarenakan dingin yang lembab, itu lama-lama akan tetap tumbuh jamur, yaitu gatal. Tapi gatalnya yang menyebabkan kelemahan fisik. Karena kenapa? Orang kalau sudah dingin, lembab, hilang keseimbangan ketika kena angin yang tinggi, gemetar badannya, pergerakannya lambat. Kalau dia berjamur di kondisi dingin lembab, maka hangatkan dulu. Setelah hangat, baru angkat kelembabannya. Tapi kalau di kondisi panas nih, kita dicerca di bawah sinar matahari terik, panas ya, apa yang terjadi? Tubuh keringetan. Setelah keringetan apa? Lembab. Nah, kelembaban ini lama-lama dibiarkan itu akan tumbuh jamur. Tapi bedanya kalau yang panas, lembab, itu mengakibatkan tubuh tidak nyaman. Bawaannya pengen mandi aja, udah gatal aja. Nah, kalau gatalnya itu udah sering dari kelembabannya ini menyebabkan penyakit kulit, gatalnya ini sampai buat tidak nyaman, ini berarti panas. Berarti beri yang dingin, nutrisi yang dingin untuk mengangkat kelembabannya. Berarti dia sedang kekurangan nutrisi. Jadi udah dapat solusinya. Kita tinggal pastikan ini gatalnya apakah dikarenakan dingin ataukah dikarenakan panas. Panas lembab atau dingin lembab. Simple. Kalau untuk herbalnya, ya tinggal rekomendasi. Anak punya herbal rekomendasi, tinggal dicapri. Tapi kalau untuk kondisi dalamnya, ya silakan perbaikin caranya. Oh, kalau dia dingin lembab, berarti panaskan. Dengan cara apa? Herbal, bergerak, olahraga, dan lain-lain. Karena kalau orang di gunung, kalau dia semakin diem, semakin dingin. Jadi dia harus bergerak terus. Salah satu caranya. Tapi kalau orang panas, mandi itu air. Air itu organ mineral, nutrisi. Terjawab ya? Masih ada lagi yang mau bertanya? Tafadhol. Nggak kerasa ya? Surat Maryam ayat berapa tadi? 26 ya? Kita bahas. Surat Maryam. Ayat 26 apa ayat 6?
Nggak ada lagi pertanyaan ya? Jadi kita udah bisa menyimpulkan beberapa macam dari diagnosa ini. Kita udah bisa menentukan nih penyakit seseorang itu yang mau diobatin dulu apanya yang paling dominan. Jika seseorang itu terganggu organnya, oh dia sudah merasakan tidak nyaman dibaca organnya, maka lakukanlah solusi kepada organnya. Tapi jika kita dapatkan dalam diagnosa bahwa seseorang ini membutuhkan nutrisi yang paling dipentingkan, sehingga membuat imunitasnya meningkat, maka kita dulukan nutrisinya. Tapi ketika kita baca, sudah sampai ke tahap psikis, poinnya, oh ternyata beliau ini dilemahkan karena psikis yang melemahkan fisik. Maka kita perbaikin dulu psikisnya, baru kita perbaikin fisiknya. Karena kenapa? Setiap penyakit yang terjadi menahun, seperti mata ini juga termasuk penyakit menahun. Kan tadi bilang, saya min 1,75, itu akan bertambah terus. Kalau sampai hari ini kita belum menemukan sumber permasalahan pada diri kita. Kira-kira siapa yang nanya? Sudah agak paham? Nanya min tadi. Ada nggak orang? Saifuddin. Mau nanya Ustaz. Boleh, tafadhol. Kalau min itu diperbaiki psikisnya, apa memang itu menjadi kita normal lagi gitu matanya? Nah, sebenarnya untuk terapi mata ini sendiri sangat sederhana. Karena kenapa? Bisa dengan ditotok mata, bisa dengan bekam, atau bisa dengan akupuntur. Tapi ingat, ketika kita paham ketiga-tiganya ini, jangan dilakukan semuanya sekaligus. Lakukanlah satu-satu dengan jeda waktu. Caranya bagaimana? Kerjakan saja titik-titik gangguan yang ada pada penyumbatan. Kan Anda bilang, ketika kita udah dapatkan itu sebuah penyumbatan dahak yang tinggi atau angin yang tinggi, yang mengakibatkan nutrisi itu tidak mengalir sampai ke mata, sehingga gangguan pada mata itu terus terjadi. Kan mata ini gangguannya psikis. Psikis ini melemahkan organ. Organ ini mengalirkan nutrisi yang tidak sampai ke mata. Nah, maka lakukanlah terapi pada mata tersebut. Sangat sederhana sekali. Kalau dengan akupuntur, tinggal dicari titiknya pada mata. Titik paru, titik limpa, titik hati. Jadi nanti kita ajarin cara terapi sederhananya. Siap, tafadhol Pak Aseh. Beliau izin terus setiap jam 11. Soalnya di timur itu sudah azan dan sudah masuk waktu sholat. Ya, sampai di sini ya materi mata kita, paham ya? Oh ini betul. Ada pertanyaan nih di luar konten, nggak apa-apa, kita baca ya. Sering muncul eksim, gatal berair. Muncul ketika lagi stres. Kata dokter hormonal, gimana cara mengatasinya? Ini kita kaji lagi. Sebenarnya ini masuk dominan kemana? Gatal yang disebabkan yang didapatkan oleh pasien ini dikarenakan apa? Kalau memang dikarenakan hal tersebut adalah dingin lembab, maka dihangatkan. Jadi sumbernya apa? Dingin lembab itu pada limpa. Kalau limpa bermasalah, dia akan menghasilkan jamur pada kulit. Nah, organ limpa itu sudah kita bahas kemarin. Bu, Ibu mau nanya. Ya. Ya, kalau umpamanya mata yang suka katarak itu gangguannya di mana ya? Mata katarak itu termasuk gangguan ini ya, kabur ya, karena tertutup oleh itu ya. Ya, sumber perbaikinya diterapi dengan cara yang nanti kita ajarkan. Kayaknya udah deh. Kalau yang pertama itu kita udah belajar terapi-terapi sederhana untuk berbagai macam penyakit. Itu gelombang pertama di akhir pertemuan. Nanti di akhir pertemuan kita akan ajarkan semua cara terapi sederhana. Terapi satu titik, terapi getar, terapi tekan, terapi
tusuk dengan jarum pentul, terapi tusuk dengan tusuk gigi, kayak gitu. Terapi menggerakkan mata, terapi menggerakkan mulut, kayak gitu doang. Iya. Ini termasuk katarak juga. Kalau katarak kita lihat adakah dia sudah terganggu masalah jiwanya. Kalau belum berarti permasalahan nutrisi dan organnya. Organ apa? Organ dada. Mau perbaikin saja organ dadanya. Kalau memang di sana ada kesedihan, perbaikin masalah kesedihan. Ingat organ jiwa itu suka yang bahagia. Makanya dalam pengobatan Islam di Bimaristan pun yang diudukan ada kebahagiaan. Bagaimana seseorang sakit pulangnya bawa duit. Kalau sekarang kan nggak kita temukan ya, sakit pulang bawa tagihan, jadi tambah sakit pas pulangnya gitu. Iya, Nah, kalau betul. dulu Islam ketika jaya membentuk sebuah universitas dan rumah sakit Bimaristan, itu yang sakit 3 hari sakit berarti 3 hari nafkah itu dikeluarkan. Misal dia kerjanya guru, gajinya 50 juta, nggak mungkin lah. Gaji guru itu misalnya 3 juta, berarti dia sakit selama 3 hari di rumah sakit Bimaristan. Itu anak istrinya dikasih makan oleh rumah sakit dan pulangnya dia dapat gaji sesuai dengan 3 hari itu berapa gitu. Kayak gitu cara Islam dulu. Mungkinlah bisa terbentuk lagi mungkin nanti ketika sudah banyak masyarakat yang ngeh dengan dunia kesehatan Islam. Semoga aja. Semoga aja Islam jaya kembali dari bidang ekonomi dan kesehatan. Jadi masalah gatal tadi ya, itu bisa dengan sumber dalam minum herbal atau bisa dengan luar juga bisa. Nanti tinggal konsultasi selanjutnya aja, Pak Budi tadi. Nanti tinggal Japrian aja. Kalau masalah hormon, itu biasanya tidak kaitannya ke gatal, Ana juga belum bisa, kecuali Ana udah lihat lidahnya kali ya. Kalau sudah lihat lidah, bisa kita baca. Apakah dia dingin lembab, ataukah dia panas lembab nantinya. Penyebab hal tersebut. Untuk gatal ya. Udah ya, berarti ya. Kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, kita mau tutup nih. Ya. Kalau sudah nggak ada, silakan. Kalau masih ada yang mau tanya. Mau. Kalau untuk organ yang itu yang perlu diperhatikan itu kayak seperti rongga padat, rongga yang apa, organ yang berongga seperti apa? Maksudnya gimana? Ulang Bu, maaf. Untuk itu memperbaikinya. Oh, misalnya terjadi penyempitan pada penyempitan pada rongga, karena kan darah itu membawa nutrisi untuk ke semua organ dalam bekerja. Tapi dia terjadi penyempitan. Bagaimana caranya? Ya ditotok, diterapi. Diterapi bisa dengan totok, bisa dengan akupuntur. Kalau herbal, cari herbal pengancur, perontok. Contohnya kayak pegagan kayak gitu. Itu kan perontok, pengancur kayak gitu. Kalau herbal. Gimana ini? Mau dibuka kelas herbal atau tidak? Untuk selang-seling pertemuannya? Herbal. Kalau mau dibuka kelas herbalnya, nanti anak akan undang gurunya. Iya. Mau. Ya udah, nanti anak adain pertemuan sama gurunya. Nah, kita akan ada materi herbal. Karena kenapa? Herbal itu akan masuk ke poin ketiga di dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam syariat pengobatan Islam, yaitu dosis dan indikasi. Ketika kita sudah belajar diagnosa, maka hal terpenting adalah dosis dan indikasi. Kalau kita sudah belajar dosis dan indikasi, barulah jam terbang kita akan banyak. Dan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang sudah dikatakan praktisi at-tibbun nabawi. Karena kenapa? Kita telah belajar dan menempuh waktu yang lama. Jadi 4 poin kitab Ibnu Qayyim telah kita penuhi. Tapi kalau belum belajar herbal, ya susah. Iya. Mau Ibu? Oke, nanti Ana bikinin jadwalnya, silakan pantau di grup. Kalau untuk harinya Ana menyesuaikan pemateri ya. Iya. Ya.
Artinya sekian dulu hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin atas penyampaian Ana. Bila banyak yang salah, banyak kekurangan, mohon maaf. Karena di sini kita sama-sama belajar, tidak ada guru, tidak ada murid. Kita semua penuntut ilmu di sini insya Allah. Karena Ana dapat para tabiin mengatakan seperti itu. Dia bukan murid saya, tapi kita sama-sama penuntut ilmu. Ya. Lebih dan kurang Ana mohon maaf, Allah mohon ampun. Sebelumnya kita akhiri dulu dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.